Kali ini gue ngajak lo orang untuk meneladani cara berbisnis yang sukses ala Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad itu kan entrepreneur ya, pembisnis ulung, pengusaha besar, miliarder tentunya. Orang terhebat di dunia inilah, sukses di seluruh bidang pokoknya. Rasulullah Muhammad SAW adalah manusia yang sangat mulia dan dimuliakan, menjadi teladan untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini, terkhusus untuk mukmin muslim di seluruh dunia. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW menjadi teladan juga untuk yang memeluk agama-agama lain. Seluruh manusia di muka bumi mengetahui kesuksesan besar Rasulullah Muhammad, dari kepemimpinannya, dari pengaruh besarnya, dari cara hidupnya, bahkan sampai membangun bisnis yang sangat sukses. Seluruh manusia di muka bumi ini mengakui kehebatan Rasulullah Muhammad SAW. Bahkan pengaruhnya bertahan sampai dengan 14 abad ini. Rasulullah Muhammad itu keteladanannya tidak hanya diakui oleh umat Islam aja loh. Bahkan ketika Rasul berniaga atau menjadi pembisnis, menjadi entrepreneur, jauh sebelum menjadi nabi, Rasulullah mendapatkan gelar Al-Amin atau terpercaya di kalangan masyarakat, bahkan dunia. Al-Amin itu yang artinya jujur. Nah, gelar ini itu didapatkan, ternyata gelar Rasul Al-Amin itu disematkan oleh para pelanggan atau relasi bisnisnya yang mayoritas bukan berasal dari agama Islam waktu itu. Keteladanan Rasul sejatinya dapat kita jadikan acuan dalam menjalani kehidupan sehari-hari, tanpa terkecuali dalam konteks kita meneladani untuk menjadi seorang pebisnis dengan cara berniaga. Nah, Rasulullah Muhammad kan dulu menjadi seorang marketingnya, berniaga. Jika kita simpulkan garis permasalahan yang muncul dari dulu sampai saat ini terkait bisnis, pasti tidak jauh persoalan utamanya itu yang muncul adalah perihal modal atau produk, proses dalam bisnis itu sendiri, dan juga target pasar atau market. Banyak diantaranya lu orang atau kita semua ketika mau membangun atau memulai bisnis itu kebingungan akan yang namanya modal atau produk, dan bahkan menentukan target pasar. Sedangkan definisi dari modal itu sendiri banyak yang belum memahaminya secara utuh, hingga akhirnya mindset mayoritas kita orang ini yang akan memulai bisnis menjadi terbatasi ketika memang yang jadi acuan itu adalah modal, yang diartikan sebatas uang aja. Padahal dengan memahami arti modal secara utuh, persoalan produk dan pasar pun akan ikut terselesaikan dengan baik. Nah, sebelum kepada kita membahas cara-cara Rasulullah menjadi pembisnis yang besar, gue akan ngajak lo orang semua memahami konsep modal. Yang pertama adalah modal finansial. Modal finansial atau keuangan memang merupakan bagian dari modal terpenting, di mana seseorang yang akan memulai bisnis atau mengembangkan usaha pasti memerlukan yang namanya modal finansial. Yuk lihat dalam sejarah, kita buka kembali catatannya. Jika kita melihat Rasul sebelum menjadi pengusaha besar, ada beberapa proses yang Rasul lalui. Nah, diantaranya Rasul bekerja dahulu ketika usia 8 sampai dengan 12 tahun menjadi pengembala domba. Nabi Muhammad muda waktu itu menjadi pengembala domba. Nah, Rasulullah waktu itu bekerja dan mendapatkan upah, dan upah itu Rasulullah tabung untuk menjadi pembisnis. Ketika Rasulullah menabung kurun waktu 12 sampai 17 tahun, Rasulullah kembali lagi belajar berbisnis kepada omnya, yaitu siapa? Abu Thalib. Nah, yang ngajarin Rasulullah berbisnis itu kan dulu Abu Thalib tuh, omnya. Setelah mendapatkan keilmuan yang cukup, kemudian uang untuk modal,
barulah Rasul memulai bisnis pada usia 17 tahun hingga merasakan masa-masa keemasan dalam berwirausaha atau menjadi pembisnis ketika usia 25 tahun. Lo orang tahu kan ketika Rasulullah melamar Khadijah, waktu itu mas kawinnya berapa? 20 ekor unta bro. Belum lagi dihitung dengan emas, perak, dan lain sebagai macamnya. Lo bayangin aja 20 ekor unta harganya berapa. Sebetulnya di sesi sebelumnya udah pernah gue bahas sih. Alhasil, apa yang bisa kita teladani dari Rasulullah perihal akan memulai bisnis? Yang gue orang ambil pelajaran sih adalah ketika Rasulullah berarti artinya di sini mencontohkan untuk perihal modal, kita kerja aja dulu dan hindari meminjam uang untuk modal awal. Artinya di sini Rasulullah sedang meneladani untuk umatnya agar ketika modal awal itu jangan meminjam uang. Tujuannya apa? Ya agar selanjutnya tidak terlilit hutang. Itu pilihan sih bagi kita, mau dijadikan teladan atau tidak. Yang jelas Rasulullah mencontohkan bekerja aja dulu agar terhindar meminjam uang untuk modal awal. Itu poin pertama. Lo orang bayangin lah ketika rasanya terlilit hutang seperti apa. Apalagi utangnya yang banyak tuh. Pusing kan? Hehehe. Memulai bisnis dengan ilmu dan uang yang cukup tentunya. Ya meskipun tidak keseluruhannya memulai bisnis itu diawali dengan modal yang berupa uang. Jadi nggak semuanya modal itu berbentuk duit. Loh, kok bisa? Nah, pembahasan selanjutnya akan gua bahas. Yang kedua nih, modal skill bro. Hal yang cukup penting ialah kemampuan. Ketika kita mempunyai kemampuan atau skill serta dibarengi ikhtiar lahir dan batin yang kuat, maka permasalahan pertama terkait uang atau duit atau doku dapat terselesaikan. Itu ketika apa? Ya ketika kita memiliki modal skill. Dengan kita memahami kemampuan kita, maka kita orang sejatinya tidak akan kebingungan menentukan produk apa yang akan kita pasarkan. Bahkan sasaran target pasar yang sangat jelas. Nah itu poin penting ya ketika akan memulai bisnis. Pembahasan selanjutnya adalah modal relasi. Dari berbagai penjelasan mengenai modal yang tidak kalah penting dari sebelumnya ketika kita mau memulai bisnis adalah modal relasi bro. Ketika kita belum mengetahui skill atau kemampuan yang tertanam dalam diri, atau bisa dikatakan kita belum punya branding lah ya. Kita cocoknya di apa, produknya apa, bisnis apa ya. Nah kan suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. Nah bisa jadi melalui perantara relasi yang kita miliki tersebut, kemampuan itu sambil membangun relasi tentunya kita bisa belajar. Nah begitupun saat bisnis yang akan kita jalankan, yang akan kita kembangkan, kerjasama dengan pola bagi hasil kepada relasi yang kita miliki. Selain dapat membantu mengetahui atau meningkatkan kemampuan serta peluang relasi menjadi investor, dengan kuat dan banyaknya relasi yang kita miliki, sejatinya itu bisa menjadi peluang terbukanya pasar untuk setiap produk yang hendak kita pasarkan. Jadi apapun produknya, ketika kita banyak relasi, kebayang kan itu udah menjadi sasaran pasar yang besar. Nah gimana? Masih kebingungan perihal modal? Harusnya sih enggak ya, karena modal nggak terpatok kepada duit aja. Selanjutnya setelah berbicara tadi modal finansial atau duit, kemudian skill, kemudian lagi relasi. Nah setelah itu terbangun kuat, langkah berikutnya yang patut kita teladani dari sosok Rasulullah Muhammad SAW dalam berbisnisnya atau dalam membangun bisnis, itu adalah dengan cara bagaimana Rasulullah berbisnis hingga menjadi kaya raya dan berkah sepanjang masa. Intinya orientasi Rasul ya untuk mardotilah. Artinya ketika ridho Allah yang dituju, ya bisnisnya ya mencari keberkahan dong. Karena akan jadi percuma juga kalau kita sukses, kaya raya,
Banyak harta melimpah, tapi kagak berkah. Kagak ada manfaatnya bro untuk bekal di akhirat nanti.